Ghazali LC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, wabarakatuh. Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Hari ini kita akan berikan sebuah kajian spesial tentunya, Ustaz ya, Insyaallah. terkait dengan bagaimana menjadikan Ramadan ini semakin indah. Ustaz Siap. sudah siap, Ustaz ya? Siap, insyaallah. Baik, untuk Anda kaum muslimin yang berbahagia, segera kita simak kajian bersama dengan Ustaz Ghazali LC tentang bagaimana menjadikan Ramadan ini semakin indah. Silakan, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrus siyam, ja'ala syahru Ramadan, ja'ala syahr fihi lailatun khairum min alfi syahr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ananda semuanya. Alhamdulillah hari ini sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Kak Imam atau Kak Imam ya dipanggilnya Kak Imam ya. Alhamdulillah Bapak Ibu hari ini kita bisa bertemu bertatap muka via online ya, via virtual dengan seluruh orang tua murid baik itu kampus Jalan Cagak maupun kampus Wanarja. Seluruh orang tua murid SMP, SMA, kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Dan juga Anda semuanya, dimanapun Anda berada. Ya, mungkin juga Kak Imam ada yang dari luar negeri juga ya. Kita sapa juga dari luar negeri, dari Qatar, berarti sekarang jam berapa nih di Qatar? Iya, Qatar beda 4 jam ya. Iya, berarti kalau sekarang jam 10 di sana udah bangun belum ya? Iya, kemudian yang dari mana lagi ya? Dari Dubai ya, Belanda, Amerika, Australia, Jepang juga. Kalau Jepang itu beda berapa jam ya kalau Jepang itu? Iya, dan Jepang juga kabarnya kalau Jepang ini biasanya kalau Ramadan ini adalah musim apa nih? Masuknya musim sekarang bulan April ya. Semi ya, dari peralihan dari musim dingin ke musim panas ya. Nah, alhamdulillah jamaah semuanya, di pagi hari ini kita atau saya ditemani Kak Imam ya akan sama-sama mencoba menyampaikan bagaimana Ramadan tahun ini agar lebih indah ya. Bagaimana Ramadan yang sudah sering kita lalui lebih indah, lebih berkah, lebih produktif ya. Ya, bagaimana kita akan sama-sama kita sampaikan apa sih sebenarnya panduan ataupun tuntunan yang disampaikan oleh baginda kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu, Ananda semuanya, sebelum saya masuk ke konten, mungkin saya ingin memberikan sebuah ilustrasi terlebih dahulu ya. Kalau misalkan saya usia hari ini adalah 30 tahun ya. Nanti sesuai dengan akte atau tidaknya itu kita cek saja ya. Kalau misalkan saya hari ini usianya 30 tahun, berarti setidaknya kalau saya waktu itu mulai saum di bulan Ramadan itu usia berapa? 10 tahun, ya biar mudah ngitungnya, berarti saya itu sudah melewati yang namanya bulan Ramadan sudah 20 kali. Ya. Kalau Kak Imam nggak tahu berapa usianya sekarang. Kurang lebih sama lah ya. Sama ya, sama ya. Ya. Terus kalau misalkan di antara Bapak Ibu yang usianya sekarang ada yang 40, 50, bahkan usianya ada yang sudah 60 tahun,
Berarti kalau mulai saum Ramadannya itu di usia 10 tahun, kelas 4 SD misalkan, berarti sekarang sudah melewati sekian kali Ramadan. Betul. 20 kali, 30 kali, 40 kali, bahkan ada yang sudah melewati Ramadan 50 kali. Betul. Bahkan bisa jadi ada yang sudah 60 kali. Artinya apa, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, Ananda semuanya, bahwa ternyata Ramadan ini adalah sesuatu yang sifatnya sudah sering kita alami, tetapi bagaimana supaya dari Ramadan ke Ramadan yang kita alami, yang kita jalani itu lebih indah lagi, lebih bermakna lagi, lebih produktif lagi, lebih baik lagi dibandingkan Ramadan sebelumnya. Nah, ini yang insya Allah kurang lebih sekitar 30 menit ke depan, supaya nanti ada sesi tanya jawab juga. Persilahkan ya. Kita akan sedikit berbagi bagaimana supaya Ramadan yang akan kita lalui, dan insya Allah kita juga akan dikabulkan oleh Allah masuk Ramadan tahun ini 2021. Amin. Ya, 1442 Hijrah, supaya dalam menjalani Ramadan yang akan kita lalui, insya Allah kalau sesuai kalender, insya Allah kita mulai besok ya, hari Selasa, berarti malamnya nanti sudah mulai tarawih. Betul. Bagaimana supaya lebih baik lagi, lebih indah lagi, lebih produktif lagi. Amin. Ya. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hanya 2 hal saja. 2 hal, yang pertama adalah kaitannya dengan bagaimana manajemen Ramadan. Yang kedua adalah bagaimana kurikulum Ramadan. Ya, baik. Kita mulai nomor pertama. Nomor pertama itu adalah manajemen Ramadan. Ya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan manajemen Ramadan? Ya. Jadi manajemen Ramadan itu, kalau misalkan kita lihat dari definisinya, manajemen itu kan artinya mengelola, ya, manage, ya, mengelola. Tetapi tidak hanya sekedar mengelola, ya. Tidak hanya sekedar mengelola. Jadi ketika kita berbicara manajemen Ramadan itu berarti sebuah proses untuk merencanakan, kemudian setelah merencanakan, mensinergikan, mengorganisasikan, kemudian melaksanakan, kemudian apa lagi? Mengontrol ataupun mengevaluasi Ramadan, supaya apa? Supaya nanti tercapai tujuan Ramadan dengan efektif dan efisien. Nah, ini kalau kita berbicara manajemen Ramadan. Jadi dari mulai merencanakan, mensinergikan, melaksanakan, mengevaluasi supaya tujuan Ramadan itu tercapai. Ya. Nah, apa tujuan Ramadan? Nanti kita akan masuk di kurikulum Ramadan seperti apa. Dengan ada kata-katanya efektif dan efisien. Ya, apakah Ramadan yang sudah kita lalui berulang kali, sekian banyak yang tadi sudah saya sampaikan, 20 kali, 30 kali, ya, bahkan ada yang di atas 40 kali, 50 kali, apakah sudah efektif atau belum? Apakah sudah efisien atau belum? Nah, ini nanti akan sama-sama kita bermuhasabah, ya. Kita mengevaluasi diri kita masing-masing kaitannya dengan bagaimana Ramadan tahun ini yang akan kita lalui. Misalkan mulai dari perencanaan, ya. Apa yang sudah kita rencanakan untuk Ramadan tahun ini? Ya. Nah, biasanya saya sering semacam memberikan gambaran, ya. Apa sebenarnya tagline ataupun skala prioritas yang akan dicapai di Ramadan tahun ini? Nah, apa? Nah, ini harus ada dalam benak kita, harus ada di catatan Anda semuanya, harus ada di planning, ya, Bapak Ibu semua. Saya biasanya mengilustrasikan seperti ini, Bapak Ibu, berkaitan dengan perencanaan. Misalkan seperti ini, ada sebuah supermarket yang besar. Ya, taruhlah misalkan di Subang, karena kami ini di Subang gitu ya. Jadi ada sebuah supermarket besar, kemudian 2 bulan sebelum pelaksanaan acara tersebut sudah diumumkan oleh supermarket tersebut. Ya.
Diumumkan di bentuk pengumumannya seperti ini. Ya, Bapak Ibu semuanya, di tanggal 13 April akan ada bonus besar-besaran di supermarket kami. Jadi silahkan Bapak Ibu mengambil barang apapun sepuasnya, tidak dibatasi, silahkan. Oh. Ya, cuman di situ ada syarat dan ketentuan berlaku gitu ya. Jadi syaratnya waktu yang diberikan oleh panitia hanya 30 menit, misalkan seperti itu. Ini kita kembali lagi ini berbicara manajemen, perencanaan. Nah, orang yang cerdas ketika mendapatkan pengumuman itu, apa yang dia lakukan? Dia merencanakan sesuatu dong. Ya. Dia pasti merencanakan sesuatu. Kemudian mulailah membuat perencanaan. Apa yang dilakukan? Setidaknya orang yang cerdas ketika mendengar pengumuman itu akan ada bonus, akan ada gratis 100% di supermarket tersebut, kita bisa ngambil sepuasnya, tapi waktu yang diberikan panitia hanya terbatas 30 menit saja, maka orang yang cerdas dia akan melakukan survei terlebih dahulu. Dia akan datang ke supermarket tersebut, ya, kemudian dia cek, periksa makanan di lantai berapa. Oh, makanan sebelah sini. Barang-barang elektronik sebelah mana? Oh, ternyata barang elektronik lantai 2. Dia naik ke lantai 2. Oh, ternyata barang ini di pojok kanan, barang yang lain pojok kiri, semua dia sudah survei. Jadi artinya apa ya? Bahasa Arabnya itu ma'rifatul maidan. Jadi mengetahui dulu situasi, kondisi, lokasi di mana dia nanti akan melakukan yang namanya pengambilan hadiah tersebut. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua dia mikir, waktu yang diberikan hanya 30 menit. Nah, apa kira-kira nih? Otomatis dia akan menulis skala prioritas. Apa saja nanti barang-barang yang akan diambil ketika sudah dimulai kesempatan oleh panitia mengambil barang-barang tersebut. Nah, dia tulis tuh nomor 1 apa, nomor 2, nomor 3. Bisa jadi dia sudah menulis 20 item. Yang ini semua akan diambil ketika hari H nanti. Apakah cukup sampai di situ? Tidak, ternyata. Ya, rekan-rekan semua, tidak cukup sampai di situ. Ternyata dia juga harus memperhitungkan lokasi tempat tinggalnya dengan supermarket lokasi supermarket tersebut. Berapa nih jarak tempuhnya? Oh, ternyata kalau misalkan dalam keadaan normal 30 menit sampai. Nah, berarti dia juga sudah merencanakan bagaimana caranya supaya saya nanti tidak terlambat. Supaya saya misalkan nanti datangnya paling duluan, sehingga nanti pas masuk juga paling duluan. Nah, dia itu sudah direncanakan semuanya. Nah, ini kondisi yang pertama. Nah, kondisi orang yang kedua ketika sudah mengumumkan seperti itu, dia tidak terlalu begitu respon gitu ya, biasa aja. Tidak melakukan survei, tidak melakukan perencanaan apapun. Ya pokoknya kontras ya, kebalikan dari orang yang pertama tadi. Nah, kemudian singkat cerita, disingkat aja ya, singkat cerita, tibalah waktu yang sudah ditentukan oleh panitia. Bisa kita bayangkan ya, tadi bisa kita bayangkan orang yang sudah menulis, merencanakan, sudah survei lokasi segala macam, kemudian dia datang ke tempat setengah jam sebelum dimulai sudah datang. Misalkan dimulai dari jam 9. Jam 8 atau jam setengah 9 sudah berada di lokasi. Nah, mulailah oleh panitia diumumkan, Bapak Ibu semuanya, saudara-saudaranya semuanya, bahwa sebagaimana yang sudah kami umumkan, kita akan mulai pengambilan barang-barang secara gratis di supermarket ini. Dan ingat, sebagaimana yang sudah kami sampaikan, waktunya hanya 30 menit. Semua yang hadir peserta saat itu sudah siap-siap. Membawa apa ya? Membawa karung gitu apa. Pokoknya tempat buat mengambil barang-barang yang ada di supermarket tersebut. Mulailah panitia menghitung. Kita mulai hitungan kelima, kalian boleh masuk semuanya dan durasi waktunya adalah 30 menit. Nah, oleh panitia dihitung 1, 2, 3, 4, 5, mulai. Masuklah semua ke supermarket tersebut. Nah, bisa kita bayangkan orang yang tadi sudah merencanakan, dia sudah tahu
Saya Betul. akan ngambil apa saja sudah dicatat, ambil lantai 1, oke. Selesai diambil lantai 1, naik ke lantai 2, ambil, selesai juga lantai 2, dapatlah 20 item. Ternyata pas lihat waktu, lihat jam, oh masih ada 10 menit lagi. Dia ngambil lagi, ambil 10 item sehingga dia dapat 30 item. Luar biasa. Contohnya seperti itu ya. Nah, bisa rekan-rekan semua bayangkan, sahabat-sahabat semua bayangkan bagaimana orang yang tadi tidak melakukan perencanaan. Dia masuk, lihat ke sudut kanan, saya nggak perlu ini. Naik ke atas, apa ya, bingung, saya mau ngambil apa, bingung. Akhirnya ke bawah lagi, turun naik, akhirnya waktu habis. Ya, jadi kata panitia, waktu habis, selesai. Akhirnya ya udah ada yang di depan dia apa itu dia ambil daripada nggak dapat apa-apa. Gitu ya? Daripada nggak dapat. Daripada nggak dapat apa-apa dia minimal ngambil apa yang di depan dia. Bisa jadi dia nggak butuh. Iya. Nah keluarlah. Ini dari ilustrasi ini sudah bisa dipastikan. Ya, orang yang tadi sudah merencanakan, sudah menulis skala prioritas segala macam, dia akan mendapatkan hasil yang maksimal. Bahkan lebih dari apa yang sudah direncanakannya. Dia menulis 20, ternyata dia bisa berhasil ngambil 30 item. Masya Allah. Nah, rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu, Ananda semuanya, ya, murid-murid SMP IT Ashifa, SMA IT Ashifa, baik kampus Jalan Cagak ataupun kampus Suanarja, seperti itulah gambaran betapa persiapan ini sangat menentukan apa yang akan kita lakukan. Dan kenapa juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam doanya itu dimulai dari bulan Rajab kan? Betul. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Berarti 2 bulan. Rasulullah mengajarkan kepada kita 2 bulan persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Supaya apa? Supaya Ramadannya maksimal, supaya bonus-bonus yang ada di bulan Ramadan itu bisa kita dapatkan semaksimal mungkin, bisa kita raih. Kenapa? Karena ada hadis yang lain. Kita sekian kali masuk bulan Ramadan, puluhan kali masuk bulan Ramadan, selesai Ramadan kita tidak mendapatkan apapun. Kita tidak mendapatkan sedikit pun kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Nauzubillah, jangan sampai kita juga seperti itu. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Ya, bagaimana kita masuk bulan Ramadan sudah puluhan kali, tetapi kita tidak mendapatkan apapun. Bisa jadi ilustrasi yang tadi saya sampaikan, karena memang kita kurang perencanaan. Kita kurang mengantisipasi apa saja nanti kendala-kendala yang akan dihadapi di bulan Ramadan. Ya, misalkan sekarang ya Kang Imam, sudah ada edaran misalnya dari pemerintah, dilarang mudik. Nah, itu ya. Gimana caranya? Ya, saya lihat ternyata sekarang udah pada menemui orang tuanya, mungkin bisa jadi untuk menghindari itu. Menghindari mudik yang dilarang ya. Dilarang gitu. Jangan sampai nanti pas waktunya kita berangkat, nggak tahu tiba-tiba diberhentikan di tengah jalan, suruh balik lagi. Kenapa? Karena kita tidak tahu informasi itu gitu. Nah, bisa jadi itu juga sudah menjadi masuk tuh bagaimana strategi nanti ya Bapak Ibu ketika misalkan ada peraturan itu, nah gimana caranya ya? Apakah sebelumnya atau setelahnya bagaimana gitu kan? Karena kalau misalkan di tanggal itu kalau nggak salah tanggal berapa? Tanggal 6. Tanggal 7 sampai tanggal 17. Ya? Tanggal 7 sampai tanggal 17, berarti 10 hari ya. Betul. Tanggal 7 sampai tanggal 17 berarti 10 hari. Itu tidak boleh ada hilir mudik ya, yang mudik ya. Walaupun di situ ada klausul, saya baca di surat edarannya kalau yang menjenguk kematian itu diperbolehkan, atau yang mau melahirkan ataupun yang lain-lain itu juga ternyata diperbolehkan. Ada pengecualian gitu ada pengecualian juga gitu ya. Nah, itu saya berbicara kaitannya dengan tadi ya, manajemen Ramadan. Artinya apa Bapak Ibu ya, hadirin rahimakumullah, bahwa ternyata dalam bulan Ramadan ini, ya kalau kita berbicara manajemen itu kan setidaknya perencanaan itu bisa dikatakan 50% gitu. Betul. Ya, yang merencanakan saja misalkan nih saya sudah menargetkan Ramadan tahun ini misalkan ada 20 item lah. Target saya di bulan Ramadan. Apakah itu tercapai atau tidak? Bisa jadi tercapai, bisa jadi enggak. Itu yang sudah menulis, itu yang sudah merencanakan. Apalagi kalau yang tidak merencanakan, mengalir begitu saja ya udah. Hanya kemarin kejadian seperti itu sekarang terulangi lagi. Nauzubillah.
Tarawihnya kemarin ada yang bolong-bolong, sekarang terulang lagi. Tilawahnya ada yang bolong-bolong tahun kemarin, sekarang terulang lagi. Karena tidak direncanakan dengan baik. Ya. Nah, sehingga kalau kita lihat dalam ayatnya ya, di ayatan selanjutnya di ayat 183 itu kan setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terus ayat selanjutnya ayyamam ma'dudat. Apa arti ayyamam ma'dudat? Ayyamam ma'dudat itu adalah ayyam. Ayyam itu berarti bentuk jamak dari yaum ya. Jadi ayyam itu beberapa hari. Ma'dudat yang ditentukan. Gitu kan? Jadi sebenarnya Al-Quran itu redaksinya beberapa hari yang ditentukan. Jadi Al-Quran tidak menyebutkan redaksinya itu adalah thalathuna yauman, 30 hari. Atau Al-Quran juga tidak menyebutkan redaksinya itu adalah tis'u wa ishruna yauman, atau 29 hari. Tidak. Tapi Al-Quran menyebutkan redaksinya itu adalah ayyamam ma'dudat. Hanya beberapa hari saja. Artinya Ramadan yang akan kita jalani itu cepat berlalu, sebentar. Sebagaimana tadi yang saya ilustrasikan di awal 30 menit. Kalau kita tidak siapkan, itu akan cepat Ramadan berlalu dan kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Itulah yang dimaksud dengan ayyamam ma'dudat. Ini bisa kita lihat dalam referensi tafsir ya. Misalkan diantaranya adalah tafsir Ibnu Katsir. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat Al-Qur'an yang 184 itu redaksinya adalah ayyamam ma'dudat. Karena itu secara psikologis kalau misalkan dikatakan 30 hari, oh itu banyak 30 hari itu. Betul. Lama gitu. Atau 29 hari, orang mempersepsikannya itu lama gitu. Tapi kalau misalkan hanya beberapa hari saja, nah itu sudah kelihatan dari susunan kata-katanya saja, oh berarti hanya sebentar. Begitu. Ya. Nah, ini yang pertama yang ingin saya atau kami sampaikan kaitannya dengan bagaimana agar Ramadan kita bisa lebih indah lagi, betul, lebih produktif, lebih bermakna, lebih berkah. Nah, poin yang kedua, Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan semuanya, poin yang kedua adalah kita berbicara kurikulum Ramadan. Nah, ini. Ya. Nah, sebenarnya kurikulum Ramadan ini sudah ada ya, yang disebutkan dalam Al-Quran. Dari mulai ayat 183, 184, 185, 186 gitu ya. Itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Begitupun dalam hadis-hadis sahih Rasulullah SAW. Ketika kita berbicara kurikulum Ramadan. Yang pertama kalau kita berbicara kurikulum misalkan ya, karena kita di pendidikan, misalkan taruhlah standar di pendidikan ya, menggunakan konsep standar pendidikan. Kurikulum itu biasanya yang pertama itu ada yang namanya SKL, standar kompetensi lulusan. Nah, ya sudah ada itu ayatnya kan. Tujuan Ramadan itu apa? Sudah jelas, la'allakum tattaqun. Berarti itu adalah SKL-nya. Jadi SKL Ramadan itu bagaimana masuk kita sebagai murid atau sebagai santri Ramadan full di bulan Ramadan. Tujuannya apa? Tujuannya nanti adalah la'allakum tattaqun. Nah, baru nanti selanjutnya setelah kita tahu tujuan Ramadan itu adalah berbicara standar isi. Ya, standar isi. Apa saja sih sebenarnya ajaran-ajaran atau pelajaran-pelajaran di bulan Ramadan? Nah, ini kita baru berbicara standar isi. Nah, banyak. Di antaranya adalah yang paling mudah kita sebutkan misalkan di bulan Ramadan itu yang pertama tentu saja kita wajib melaksanakan saum Ramadan. Ya kan? Udah jelas itu. Betul. Kemudian yang kedua, bulan Ramadan juga identik dengan yang namanya apa? Al-Quran. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Betul. Kemudian yang ketiga apa lagi? Yang ketiga, Ramadan ini identik dengan yang namanya bersedekah. Betul. Ya. Man fatara shaiman, barang siapa yang memberikan berbuka untuk orang yang saum gitu, maka pahalanya sama dengan orang yang melaksanakan saum. Masya Allah. Atau misalkan Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan, ajwadun nas, orang yang paling dermawan. Dan ketika bulan Ramadan, beliau lebih dermawan lagi. Masya Allah. Jadi bulan Ramadan ini standar isinya tadi apa? Saum Ramadan, Al-Quran, bersedekah.
Yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya yang juga di dalam rangkaian ayat-ayat Ramadan, di situ ada disebutkan la'allakum tashkurun, bersyukur. Bersyukur maksudnya apa? Kita itu merasakan selama 1 bulan penuh bagaimana menahan yang namanya lapar, haus, dahaga, serba kekurangan. Betul. Ya. Nah ini dalam rangka apa? Supaya kita bersyukur bagaimana saudara-saudara kita yang mungkin selain bulan Ramadan saja mereka sering puasa. Kenapa sering puasanya? Karena tidak ada makanan yang bisa dimakan. Karena kekurangan. Untuk makan saja sulit dan lain sebagainya. Sehingga kita merasakan, oh ternyata seperti ini ya, menahan lapar, haus dari mulai subuh sampai maghrib itu. Sehingga muncul perasaan bersyukur untuk diri kita, untuk kita sebagai umat Islam. Betul. Nah ini juga merupakan kurikulum daripada Ramadan, bagaimana kita bersyukur. Kemudian selanjutnya apalagi yang terakhir? Yang terakhir itu berdoa. Di rangkaian ayat-ayat Ramadan itu ada berkaitan dengan doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Gitu. Doa. Kenapa doa? Ya karena di bulan Ramadan, sepanjang Ramadan dari mulai sahur sampai maghrib, sampai malam kembali lagi sahur, itu semuanya adalah waktu-waktu diijabahnya doa kita. Masya Allah. Jadi doa ini merupakan kurikulum Ramadan dan seharusnya seperti itulah kita sebagai seorang beriman. Seorang muslim harus senantiasa terus yang namanya berdoa. dan berdoa. Nah, ini setidaknya bisa kita lihat ya, walaupun bisa jadi banyak ya, kaitannya dengan apa sih sebenarnya konten-konten ataupun pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil di bulan Ramadan ini bisa jadi sangat banyak. Tetapi setidaknya 5 poin ini bisa mewakili ya. Bagaimana supaya saum kita berkualitas, bagaimana mujahadah kita, berinteraksi kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini semakin banyak lagi, baik itu kuantitas ataupun kualitasnya. Terus bagaimana sedekah kita, kemudian bagaimana syukur kita, dan yang terakhir adalah bagaimana doa kita. Diajarkan semuanya itu dalam madrasah Ramadan. Ya. Nah, baru setelah itu sudah tadi tujuannya sudah jelas, isi konten kaitannya dengan standar isi di bulan Ramadan sudah jelas. Nah, bagaimana prosesnya? Ya, standar proses. Nanti berbicara standar proses, ya kan? Nah, kalau standar proses berarti kalau kita lihat ya dalam buku-buku fikih itu standar proses menjalankan hari-hari Ramadan ini dimulai dari yang namanya, kalau kita runut ya dari awal itu adalah sahur. Sahur. Iya, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Ini luar biasa ya. Jadi sunnah ataupun ajaran sahur itu hanya ada dalam agama Islam. Oke. Dan ini beda ya, sahur yang saum wajib dengan sahur yang saum sunat itu berbeda. Karena nanti kaitannya dengan niat. Gitu. Karena kalau saum sunnah, misalkan hadis Aisyah yang sangat terkenal, Rasulullah suatu ketika pagi-pagi mungkin sekitar jam 9, jam 10 menanyakan kepada Aisyah, "Wahai istriku, adakah makanan di rumah kita hari ini?" Aisyah menjawab saat itu, "Tidak ada, wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ya sudah, kalau begitu saya akan saum saja. Saya akan puasa saja." Itu saum sunnah boleh seperti itu. Berarti memang sebelumnya waktu subuhnya itu memang tidak meniatkan saum gitu. Ya, betul. Ya gitu. Itu boleh kalau saum sunnah. Tapi kalau yang namanya saum wajib dimulai dengan niat ya. Kalau mazhabnya Imam Syafi'i kan niatnya juga disebutkan, dilafazkan ya. Betul. Nawaitu sauma ghadin gitu kan. Dibacakan bareng-bareng biasanya setelah salat tarawih gitu ya. Dibacakan karena memang niat saum itu dalam saum wajib itu adalah rukun. Rukun. Jadi rukun saum itu diantaranya niat saum, kemudian sahur. Nah ini sahur ini menjadi sunnah tersendiri. Kenapa? Sampai dalam kajian-kajian ilmu kesehatan yang namanya sahur itu jangan disepelekan. Jangan disepelekan gitu ya. Betul. Maksudnya sahur itu jangan hanya sekedar minum, tapi enggak, sahur itu bagaimana caranya supaya sahur itu berbobot gitu ya. Misalkan perbanyak protein gitu kan. Yang itu sehingga dia ketika menjalani saumnya itu adalah tetap produktivitasnya tetap tidak terganggu dengan walaupun dia dalam kondisi saum gitu ya. Seperti itu.
Oke. Nah, kemudian apa lagi? Nah, hari-hari Ramadan itu setelah sahur selesai. Nah, hari-hari Ramadan tentu saja ini adalah bisa dimaksimalkan dengan kegiatan-kegiatan ataupun ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Full, Betul. ya, tadi ya. Nah, kaitannya dengan sedekah, membaca Quran, kemudian meninggalkan hal yang sia-sia gitu kan. Nah, itu Ini dia. tentu saja kewajiban-kewajiban sholat 5 waktu berjamaah segala macam, yaitu jangan sampai kita puasa, saum tapi sholatnya Sholat tidak wajibnya gitu ya. tidak. Sholatnya lewat, tidur gitu, nanti bangun-bangun asar. Karena Atau tidur ibadah gitu ya. tidur habis nanti bangun-bangun menjelang maghrib ya, akhirnya lewat, sholat zuhur lewat, sholat asar Betul. lewat, ya tidak seperti itu ya. Ya, tidak seperti itu. Tentu saja itu adalah tidak boleh ya seperti itu. Tapi Betul. justru bagaimana hari-hari Ramadan itu bisa dilakukan dengan semaksimal mungkin. Nah, Oke. kemudian baru setelah itu nanti pas maghrib ada yang namanya istilah takjil kita ya. Takjil. Takjil ya. Takjil itu menyegerakan berbuka. Maksudnya apa? Ketika azan ya Mhm. jangan sampai Ditunda-tunda kita gitu ya. tidak berbuka gitu ya. Berbuka, segera berbuka ya. Dan ini juga ada salah satu sunnahnya ya Rasulullah SAW. Sallallahu Bagaimana alaihi wasallam. takjil yang benar? Gimana ya? Ustaz? Takjil yang benar itu kan Rasulullah itu disebutkan dalam hadis ya. Ya, Rasulullah itu hanya minum air mineral sama beberapa butir kurma. Udah, Oh. setelah itu sholat. Kalau kita Oke. bagaimana di Indonesia? Ada teh manis, Cendol, ada dawet, cendol, kolak, kolak. es buah, apalagi. Setelah itu langsung itu terkapar sulit. Iya, Untuk sholat iya, maghrib aja sulit. Ya udah susah itu nanti sholat isyanya juga Tarawih sulit. gitu ya. Sholat tarawih apalagi ya udah. Kenapa? Karena itu pola ininya nggak betul gitu ya, tidak sesuai sunnah pola ketika berbuka puasanya. Oke. Harusnya berbuka puasa itu adalah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah, kemudian apalagi? Nah, ini kurikulum Ramadan ini sangat luar biasa ya. Ya. Kalau kita lihat, nah kemudian selanjutnya adalah bagaimana di kurikulum Ramadan itu juga di situ ada yang namanya fokus dengan Al-Qur'an. Fokus dengan Ya, Al-Quran. makanya kan Oke. Ramadan itu identik dengan bulan Al-Qur'an. Syahrul Betul. Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatul Lailatul qadar Qadar. gitu ya. Iya. Ini semuanya adalah berbicara tentang Al-Qur'an. Makanya kita lihat para ulama salafun saleh juga ketika di bulan Ramadan tidak membaca buku yang lain kecuali hanya Al-Qur'an. Al-Qur'an. Fokus dengan Al-Qur'an. Oke. Ya, jadi membatasi kegiatan-kegiatan yang lain tapi fokus dengan Al-Qur'an. Makanya tidak heran gitu ya, ada yang hatam sampai berapa kali Betul. di bulan Ramadan karena memang kegiatannya hanya fokus dengan Al-Quran. Al-Qur'an. Luar gitu. biasa. Nah, setelah itu ya, sahabat-sahabat semuanya, apa sebenarnya yang menjadi kurikulum Ramadan? Kurikulum Ramadan itu yang terakhir itu adalah bagaimana umat Islam diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW bagaimana fokus ibadah di 10 hari terakhir Ramadan. Oh. Nah ini, Iya. ya mungkin kita berulang kali mendengar ceramah-ceramah tentang Lailatul Qadar gitu ya. Betul. Bagaimana keutamaan-keutamaannya 10 hari terakhir Ramadan dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya bagaimana? Kita lihat fenomena yang terjadi di masyarakat 10 hari terakhir Ramadan ramainya di mana? Di mall. Gitu ya. Ramainya apakah ramai di masjid? Apakah ramai di pasar? Apakah ramai di mana gitu ya? Pusat Ibu-ibunya belanja, sudah ya. sibuk dengan menyiapkan berbagai hal. Bapak-bapaknya juga sibuk dan lain sebagainya. Padahal ternyata ini adalah ujian terakhir Ramadan itu adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Betul. Dilipat gandakannya pahala segala macam itu di 10 hari terakhir Ramadan. Tapi kenyataannya memang sangat luar biasa tantangan kita. Artinya apa? Artinya bagaimana kita mensiasati ini gitu. Bagaimana strategi yang akan kita lakukan tahun ini supaya misalkan tahun-tahun sebelumnya yang kita gagal bisa dikatakan ya belum berhasil. Belum berhasil bagaimana mengoptimalkan 10 hari terakhir Ramadan, bagaimana kita optimalkan di tahun ini. Apa nih evaluasinya tahun kemarin? Apa nih yang harus bisa dilakukan? Nah, ini juga menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Ya, karena ternyata Bapak Ibu ini berapa ya? Jam 11 ya ini. Ya. Ya. Sebelum nanti sesi tanya jawab, terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana Ramadan ini sebenarnya ya ketika kita terakhir di bulan Ramadan adalah dosa-dosa kita diampuni. Ya. Iya. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan terkait itu.
Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Ya. Jadi barang siapa yang saum di bulan Ramadan imanan wahtisaban dengan atas dasar iman dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya akan diampuni. Ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Bahkan dosa-dosa sebelumnya sudah diampuni juga. Yeah. Atau man qoma salat tarawih ya, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Jadi semuanya adalah supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Idul Fitri istilahnya itu Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Kenapa? Karena harapannya kita dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir bulan Ramadan ini. Ya. Makanya ada hadis ya yang ini menjadi peringatan juga bagi kita bahwa bisa jadi ada orang yang tadi sebagaimana saya ilustrasikan di awal, dia memasuki bulan Ramadan tapi sampai akhir Ramadan tidak mendapatkan apa-apa, termasuk dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad ya. Man khurima khairaha faqad khurima. Barang siapa yang Allah haramkan kebaikan Ramadan untuk dirinya, maka Allah haramkan untuknya. Artinya apa? Banyak di antara umat Islam yang sekian kali masuk Ramadan, tetapi ya tadi, dia tidak mendapatkan kebaikan sedikit pun selama bulan Ramadan, bahkan dosanya tidak diampuni. Gitu. Dan bisa kita lihat nanti setelah Ramadan, ada nggak dampaknya gitu kan. Jadi kalau berbicara ilmu manajemen itu kan ada input, ada proses, ada output, ada outcome gitu ya. Iya. Ya, outcome itu berarti dampaknya. Bagaimana dampaknya terhadap dirinya ketika dia sudah selesai dari madrasah Ramadan. Betul, bagaimana dampaknya kepada masyarakat? Apakah ada dampaknya ketika dia sudah selesai dari madrasah Ramadan? Nah, ini justru sebenarnya menjadi tantangan bagi kita, bagaimana apakah kita sekian kali melalui bulan Ramadan ini adalah ada dampak yang signifikan bagi kita, dosa-dosa kita diampuni, ya. Kemudian pahala-pahala yang disediakan oleh Allah di bulan Ramadan itu kita bisa raih semaksimal mungkin atau tidak. Nah, ini semuanya adalah kembali kepada diri kita. Nah, sangat penting kita muhasabah ya, mengevaluasi diri kita. Ini menjelang Ramadan ya. Menjelang Ramadan, maka dari itu saya sendiri ya secara pribadi ataupun mewakili lembaga gitu ya, memohon maaf ya. Mudah-mudahan kita memulai Ramadan ini dalam keadaan suci ya, putih bersih. Apabila misalkan ada sikap, perkataan ataupun apapun yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua, Ananda semuanya selama interaksi kita selama ini, baik itu ketika offline ataupun online, ini mohon dibukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Dan biasanya juga kita ya sama ya saling meminta maaf. Kalau anak berarti minta maaf kepada orang tua ya. Suami kepada istri, istri kepada suami, semuanya lah saling bermaaf-maafan menjelang Ramadan, sehingga kita mulai nanti bulan Ramadan insya Allah besok atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dalam keadaan lembaran putih bersih. Kita isi hari-hari Ramadan, kita mohon maaf yang sebanyak-banyaknya kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan, sehingga betul-betul nanti ketika akhir Ramadan kita betul-betul sesuai dengan namanya, yaitu Idul Fitri. Kembali lagi kepada fitrah. Ya. Nah, ini barangkali yang bisa kami sampaikan, saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ini sebagai nasihat ya buat saya pribadi dan umumnya buat kita semua ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, amin, diberikan keluangan waktu untuk bisa mengoptimalkan aktivitas-aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan tahun ini. Demikian, walafumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.